Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Sobat Hindu Times, kembali lagi dalam podcast Hindu Times Channel di episode ke-30. Dan di episode ke-30 ini ada pertanyaan yang unik seputar kremasi atau upacara pembakaran jenazah atau upacara kematian. Pertanyaannya datang dari luar negeri, Sobat Hindu Times. Jadi channel kita ini sudah sampai di Amerika Serikat dan juga sampai di negara tetangga kita di Malaysia. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, seperti biasa, kita mohon karunia dari Sri Sriman Ida Vaishnava Pandita Damodar Pandit Das atau Srila Guru Pandita yang kali ini telah hadir kembali di studio Hindu Times 108. Om Swastiastu, Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Selamat Hari Raya Saraswati, Srila Guru Pandita. Selamat Hari Raya Saraswati, semoga diberkati. Baik Guru Pandita, ini ada pertanyaan seputar upacara kremasi atau upacara kematian yang datang dari netizen kita obxzotics.com. Jadi dia tinggal di Florida, di Jacksonville, di Amerika Serikat. Pertanyaannya seperti ini Guru Pandita. Kali ini saya ingin menanyakan tentang ngaben di Bali dengan kremasi menurut Weda yang dijalankan dalam ashram kesadaran Krishna. Seandainya Bhakta dalam anggota ISKCON atau kesadaran Krishna ini meninggal, bagaimana proses upacara kremasinya dan di mana dilakukan? Demikian Guru Pandita. Ya, kita berbicara di sini dalam skup bagi umat Hindu yang menekuni ajaran Bhakti Yoga dan mengikuti garis perguruan rohani Weda. Jadi mereka semua adalah umat Hindu yang menekuni ajaran Weda, kan begitu. Jadi kalau di dalam kegiatan kita ini, dalam menekuni ajaran Weda ini, kita melaksanakan kegiatan upacara dulu ya, istilahnya itu skup umum dulu kita berbicara lah. Umum artinya begini, secara umum bahwa umat Hindu yang menekuni ajaran kita Weda, kemudian yang menyembah Tuhan sesuai dengan Istadevata yang mereka sembah, artinya di dalam Hindu maksud saya, Istadevata kan. Jadi apakah mereka menyembah Dewa Siwa sesuai dengan taksunya ajaran yang dia tekuni. Kalau di sini kan kita menekuni Bhakti Yoga, Tuhan ya, Bhakti Yoga adalah Sri Krishna. Jadi kalau kita mengikuti taksunya itu adalah Sri Krishna sendiri. Itu jelaskan dalam kita. Bab 18 saja jelaskan, bab 9 ada jelaskan juga. Di berbagai belahan kitab suci Bhagavad Gita akan dikatakan. Nah sekarang katakanlah kita penyembah Sri Krishna ya. Khusus kita bicara seperti itu dulu, menyembah Sri Krishna yang mengikuti ajaran dengan baik, dengan bagus, dengan strict ya. Artinya dengan taat begitu, di bawah bimbingan seorang guru kerohanian yang ada dalam garis perguruan yang dimaksud. Nah di sini kalau masalah meninggal, bagi mereka yang mengikuti tadi ajaran ini yang masalah meninggal, bagaimana prosesi upacaranya itu sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada soal.
ketika kita memang tekun mempelajari ajaran agama Hindu ini, apapun mereka Hindu yang dia tekuni kan begitu. Tapi dalam hal ini kita satu dulu bicarakan tentang menekuni ajaran Hindu melalui bakti yoga maksud saya. Ini satu jalan kita sampaikan kan begitu. Jadi ketika menekuni ajaran itu, masalah meninggal tentu diupacarai. Tidak ada di dalam ajaran Weda atau ajaran Hindu lah secara umum meninggal tanpa diupacarai. Dimanapun saya lihat umat Hindu di belahan dunia ini, apakah tradisi ataupun yang sudah dianggap modern agak begitulah, ada yang di pedalaman di mana semua diupacarai. Apalagi kita di Bali kan begitu, sangatlah jelas masalah upacara itu kan. Demikian juga peradam Weda yang apalagi di India kan begitu, setiap upacara kematian itu pasti dilaksanakan. Upacara yang mana saja dilaksanakan itu tidak ada masalah. Nah sekarang intisarinya ketika kita akan mengupacarai itu sekarang kan masalah krama yang ambil, apakah kramanya adat atau kramanya seke istilahnya kan, suka duka begitu. Nah kalau kita di pasraman itu kan juga ada suka duka yang membantu sifatnya. Sekiranya ada sesuatu yang tidak dilaksanakan kan di tempat lain, anggaplah mereka tinggal di daerah ataupun di adat dimanapun, kalau misalnya dari atau karena permintaan keras dari keluarga untuk menggunakan suka dukanya, ya suka duka bisa juga melaksanakan upacara itu. Nah intinya yang manapun berikan upacara mesti kita harapkan bisa ada 5 hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan membakar pertama dengan api suci. Jadi membakar itu harus dengan api suci kan begitu. Kemudian yang kedua dengan kayu suci, yang ketiga yaitu air suci, apakah air Gangga, air Jamuna ataupun air tirta-tirta dari pura ataupun tempat suci manapun kan begitu. Kemudian orang suci, ya pasti ada orang sucinya, para pendeta yang memimpin upacara atau memput istilah di Bali itu kan. Apakah dengan tradisi seperti di Bali juga, Hindu di Bali kan ada orang sucinya, para pendeta kan. Yang terakhir adalah nama suci Tuhan. Nama suci Tuhan artinya kan mantra-mantra yang diucapkan, mantra-mantra Weda yang memuji Tuhan pada saat itu. Kan 5 itu kan. Nah jadi upacara manapun dilaksanakan, kelima ini sepatutnya bisa dihadirkan. Ini kalau kita menggunakan upacara maksud saya. Nah, kalau misalnya tidak diupacarai, siapa tahu bagaimana meninggal itu ada yang upacarai karena satu hal misalnya apa itu kan. Banyak hal seperti itu terjadi kan, tidak diketahui. Namun sampai saat ini semua sudah diupacarai kan. Semua umat Hindu lah diupacarai begitu kan. Nah khususnya yang normal ini begitu, yang meninggal secara normal diupacarai lah. Itu dasarnya. Karena itu kalau di suka duka kita bakar seperti dengan api suci kan, kayu suci kan udah pasti itu, walaupun pakai kompor kan tetap juga harus ada kayunya, berapa potong kayu kan itu. Air suci kan udah biasa itu pasti di Hindu udah umum. Kemudian orang suci itu kan biasa. Kemudian nama suci Tuhan, dari mantra-mantra, doa-doa pujian yang dilantunkan oleh orang-orang suci tadi itu, yang memimpin upacara maupun yang hadir ikut berdoa. Dan upacara itu juga kita memakai, kalau di Bali kita khususnya selain juga upacara seperti itu juga ada banten yang dibuat ya, dengan aturan yang sesuai, yang pakemnya yang sudah memang sesuai untuk orang meninggal, walaupun dengan cara yang paling, anggaplah yang paling sederhana kita ambil, tapi persyaratannya kan sudah memenuhi syarat yang dimaksud begitu. Jadi kita tidak mengada-ada juga kan. Jadi kita tetap membuat banten sehingga kadang-kadang walaupun meninggal hari itu diupacarai, kita sudah siapkan bantennya begitu. Kadang-kadang sampai di luar daerah pun kita lakukan begitu. Artinya di luar pulau Bali lah begitu, luar provinsi. Sekarang kan sudah cepat bisa kan naik pesawat atau naik transportasi yang inilah maksudnya yang memadai. Jadi kadang-kadang banten juga dari Bali kita bawakan kadang-kadang kan, kalau tidak bisa dibuat setempat. Nah tentu banten sudah memenuhi syarat maupun dengan yang paling sederhana kan begitu. Cara seperti itu dilakukan. Jadi suka duka yang ambil penuhnya tanggung jawab suka duka. Bahkan biaya pun dibantu oleh suka duka kan begitu. Itu tujuannya untuk meringankan beban umat Hindu kan begitu. Karena orang sudah menderita kan begitu, anggaplah dalam keadaan duka. Nah, jika diambil oleh adat misalnya ngaben begitu kan. Nah kita bicara dulu tadi, setelah upacara tadi selesai semua itu, kemudian kan biasa dibawa ke laut itu sesuai dengan tradisi Weda, itu sudah dibawa ke laut abunya. Nah, setelah dibawa ke laut, nah, itu baru
dengan upacara juga di laut begitu, ada bantennya, ada semua segala macam begitu. Jadi masalah tadi kalau kita sudah tingkat kesucian kita sudah tinggi, walaupun kita diupacara seperti itu kan namanya formalitas upacara. Kalau rohnya memang sudah tingkat tinggi ya langsung menuju ke alam yang lebih tinggi, planet lebih tinggi, ada bahkan dunia rohani, itu kan tidak masalah. Tapi upacara kan tetap dilaksanakan karena kita bukan binatang, kita manusia kan, udah beragama, kita punya upacara. Nah, lalu bagaimana kalau dengan upacara tradisi kita laksanakan seperti umat Hindu kita bersama di Bali? Nah, kita kan sama-sama orang Bali, orang Hindu yang sama kan. Kita juga tidak meninggalkan tradisi kita walaupun kita menekuni ajaran Bhakti Yoga, itu kan sifatnya kegiatan pelatihan Bhakti Yoga yang dilaksanakan di tempat suci kan begitu, di ashram begitu. Nah, ketika orang meninggal kan permasalahan berbeda lagi, itu kegiatannya sudah harus dilaksanakan keluar. Kita bakar biasanya maksud saya tadi yang kegiatan kita itu masa pembakarannya tadi itu bisa dikremasi di tempat kremasi atau di desa adat di mana diberikan kan, itu tempat kan. Waktu ini kita di luar daerah gitu ada desa yang berikan tempat tanah untuk tempat itu, khusus tempat untuk kita diberikan sebidang tanah untuk tempat pembakaran kan begitu. Ada juga yang diberikan oleh desa adat juga untuk menggunakan karena warganya kan begitu. Di Bali kan juga begitu. Kalau kita sudah memenuhi syarat di desa, kita tetap bayar iuran, kita tetap mengikuti aturan sana kan, walaupun ikut ajaran mana semua kan tidak masalah. Jadi tidak dipermasalahkan. Kita kan mesti begitulah. Di Bali begitu. Jadi kita khususnya di kelompok kita ini, mana kita mengikuti Brahma Sampradaya dan kita di ISKCON Indonesia ini, ya kita begitu. Memang kita sudah dari tahun 2005 itu kita sudah mulai membuat ketetapan seperti itu, bahwa siapapun yang bersama-sama ikut di sini ya pelatihan Bhakti Yoga dilakukan di ashram, kegiatannya sepenuhnya di ashram dilaksanakan sesuai dengan petunjuk juga dari Departemen Agama dan Persada untuk menjaga kerukunan bersama dilaksanakan di ashram. Jadi bersama kita juga tetap harus memegang prinsip-prinsip kita sebagai umat Hindu di Bali, yaitu ikut beradat, ikut ke pura, medadi, apapun lah, ya, kegiatan di pura, di desa segala macam tetap tidak pernah ditinggalkan. Masalah pelatihan Bhakti Yoga itu di ashram. Jadi kita sifatnya diajarkan oleh guru kita Sri Mahaprabhu juga, bahwa kita najanam nasdari, artinya kita tidak mengejar kekayaan, artinya terlalu berambisi atau masalah kaya ya secara ini, yang penting dicari tanpa harus dengan habis-habisan, itu yang wajar saja lah. Orang menjadi kaya kan siapapun ingin jadi kaya, tapi kan harus sewajarnya saja maksudnya. Kemudian najanam itu artinya kita tidak mencari pengikut. Jadi pengikut itu artinya begini, kalau orang mau ikut ajaran ini, biarlah mereka sendiri yang punya hati nurani datang ke peseraman itu. Mungkin dia mendengar dari mana, dari siapa begitu, dengan sini datang, ikut ingin bergabung untuk belajar, ikut pelatihan Bhakti Yoga. Dalam Hindu kan ada catur yoga, mau yoga Patanjali, mau yoga asana istilahnya itu kan. Itu yoga-yoga yang lain, karma yoga kan itu ada. Nah itu Bhakti Yoga ya khusus. Nah itu mereka masing-masing punya tempat untuk pelatihan masing-masing kan begitu. Jadi mereka datang najanam itu, jadi kita tidak sembarangan untuk mengiyakan orang asal kita mendapat pengikut. Yang penting pengikutnya banyak, jumlahnya banyak, ya oke-oke saja lah, silahkan apa saja. Tidak begitu. Tentu artinya kalau toh mereka ikut kan nanti dia sesuai dengan tingkatannya mereka seberapa dulu dia bisa ikut. Itu namanya orang ikut kan punya tahapan. Artinya kita tidaklah dengan promosi gini, diiming-imingin begini begitu, dikasih begini begitu biar mereka ikut. Tidak begitu, kami tidak mendidik orang seperti itu. Nanti salah. Buat kita kan sudah menjelaskan dengan tegas, bab 18 dan menegaskan pengetahuan yang sangat amat rahasia tidak boleh diajarkan sembarangan. Hanya para bhakta, hanya para penyembah beliau, penyembah Sri Krishna sendiri yang boleh diajarkan. Jangan mengajarkan orang yang tidak mau penyembah, yang iri hati dan segala macam dan lain sebagainya begitu. Tidak boleh sembarangan. Jadi pengetahuannya hanya bisa dimengerti karena diajarkan kepada orang yang mengerti. Orang jadi penyembah beliau yang dengan tulus ikhlas untuk menjadi penyembah. Jadi itu pengetahuan itu diajarkan begitu. Karena di sini di dalam ISKCON Indonesia ini kan kita memang menuntun orang-orang yang memang ingin belajar. Terlepas di tempat lain saya tidak tahu lah, itu urusan lainnya. Karena organisasi ISKCON Indonesia kan berbeda kan.
dari kegiatannya. Dalam artian pada sama setelah mereka pelatihan Bhakti Yoga, mereka pun ikut di tradisi di atau agama Hindu secara umum, mereka tetap mengikuti apapun upacaranya di sana. Ya, pancayatnya diikuti bersama-sama di sana. Mereka tidak ada yang meninggalkan seperti itu, dan kami memang menegaskan soal itu karena kita memang umat Hindu. Kita belajar Bhakti Yoga ini kan belajar Hindu, memperdalam Hindu dalam rangka untuk ada harapan meningkatkan strada kita untuk mencapai tujuan tertinggi nanti kan, mudah-mudahan gitu. Kita berusaha. Masalah berhasil tidaknya bukan urusan kita, tapi kan kalau kita berusaha kan sama seperti mencari uang. Masalah kita dapat uang enggak kan enggak masalah, tapi kita kan bekerja, berusaha begitu. Ini kan juga dilakukan. Nah, itu pelatihannya di ashram. Nah, ketika ada upacara kematian tadi juga kita bantu penanganannya tadi. Jika ada menangani ya sudah, ada menangani, tinggal diharapkan bisa kelima hal tadi itu. Jadi silahkan masalah pakai daging misalnya, orang bagaimana dengan pakai daging abennya itu kan tidak ada masalah, itu kan urusan di sana, urusan tidak ada masalah, urusan kita kan orang yang meninggal kan, upacaranya meninggal, urusan daging itu urusan lain lagi begitu. Nah itu jadi tidak ada masalah bagi kita umat Hindu, tidak ada masalah karena memang ini tujuannya untuk mempertegas bagi umat Hindu untuk siapapun yang mau ikut di dalamnya itu kan kita istilahnya tidak sembarangan begitu kita menerima, dalam artian atau kita sengaja lah promosikan untuk biar ikut rame-rame kan begitu, tidak begitu. Bodhita sendiri mana Weda kita tekuni, khususnya kita melalui Bodhita kan sana sudah ditegaskan. Karena itu Sri Krishna adalah Tuhan, jadi taksunya begitu beliau itu yang melakukan Bhakti Yoga, Tuhan bagi orang yang melakukan Bhakti Yoga. Itulah taksunya Sri Krishna. Jadi kalau kita harus paham kan, kalau di Bali kan banyak taksu untuk apa misalnya begitu kan, orang jualan punya taksu kan dan sebagainya. Mereka juga menekuni ajaran Bhakti Yoga punya taksu kan gitu. Nah demikian, jadi tidak ada masalah di upacara di sini ataupun dari mana. Kalau kita menekuni ajaran agama dengan bagus, ikuti dengan bagus, upacara tetap berjalan, rohnya pun akan menjadi mendapat jalan yang sesuai demikian. Dan ketika pengabenan itu dia menyembelih hewan, apakah itu dibenarkan? Itu kapasitasnya kita tidak membicarakan hal itu, dalam artian kalau kita upacara ngaben yang ngaben, masalah adat itu menyembelih binatang atau hewan itu memang tadi seperti itu. Ya kalau kita teliti dari segi Weda, ajaran Weda kan ada di Weda itu ada upacara yadnya ataupun sacrifice, istilah korban suci yang memang ada dijelaskan dalam Weda tentang pembunuhan binatang kan, memang tujuannya untuk korban suci. Di Weda ada menjelaskan. Memang kita secara khusus juga di dalam mengikuti ajaran Weda ini, di dalam mengikuti Bhakti Yoga ini, keluarga perguruan Brahma Sampradaya ya. Khususnya kita yang di ISKCON Indonesia ini, jadi ISKCON Indonesia ini bukan yang lain ya. Itu kita memang memilih, ada juga Weda menjelaskan tentang upacara yang ahimsa, yang tidak menggunakan daging kan begitu ya, dengan alasan-alasan tertentu lah begitu. Artinya seperti alasannya kita belum mampu untuk hal itu, jadi kita ambil yang sederhana, sama seperti kita membeli sesuatu lah. Kemampuan saya membeli benda ini sekian, jadi saya ini kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan begitu. Nah anggaplah kita ambil yang kelas 3 lah, yang kemampuan paling sederhana, tidak bisa kita lakukan dan tidak mampu, karena itu kita tidak membunuh kan begitu. Nah sekarang bagaimana yang dengan kita juga ikut di adat itu upacara ngaben dan membunuh binatang, apakah itu ayam, babi, apa segala macam. Memang itu tujuannya juga untuk terkait dalam pencariannya itu ya, itu kan sana sudah ada otoritasnya yang berani bertanggung jawab untuk hal itu begitu. Ada penanggung jawab itu istilahnya. Jadi setiap upacara itu kan ada penanggung jawab di sana, ada otoritasnya. Siapapun mereka itu kan urusan di sana. Jadi kalau itu sudah dilaksanakan dan memang ada yang bertanggung jawab kan, kita pun ikut di sana untuk upacara dengan tadi diharapkan bisa mengisi kelima hal itu, kan tidak ada masalah. Masalah orang ngaben untuk bunuh binatang semua itu kan memang tujuannya untuk korban suci, tujuannya bukan untuk berpoya-poya, untuk makan enak-enak. Kalau makanan apapun tujuannya kalau berpoya-poya ya, walaupun tidak daging kan gitu,
kan namanya berpoya-poya, artinya maksud saya mereka untuk kepuasan indria saja, maksud saya begitu, lain lagi masalahnya. Tapi kalau memang tujuannya untuk terkait dengan yadnya, yang dikorbankan untuk upacara yadnya, kan di Weda itu kan ada dijelaskan juga aturan peraturan bagaimana mempersembahkan binatang menuju semerti dan sebagainya, sudah menjelaskan. Kalau kita Weda kan, Catur Weda kan sudah jelaskan bagaimana itu. Jadi ada segala sesuatu kan ada yang bertanggung jawab, kan siapa bertanggung jawab untuk hal itu kan. Nanti yang bertanggung jawab lah, yang istilahnya berani bertanggung jawab lah yang akan mempertanggungjawabkan semua itu. Yang lain kan tinggal mengikuti saja. Jadi dalam masalah perikatan tadi awal tadi kita tidak ada masalah kalau upacarai dengan tradisi di Bali juga tidak ada masalah. Hindu sama-sama Hindu kan begitu. Memang komitmen kita begitu dari dulu, dan kita kan sudah, mengapa saya berani menyampaikan hal itu kan di Weda memang dibenarkan juga ada penyembelihan binatang itu kan. Ada, maksudnya dijelaskan begitu. Dalam Bor kita pun ada dijelaskan kan. Pada Purana dijelaskan tentang penyembelihan binatang itu kan. Tapi ada juga korban suci atau yadnya yang ahimsa, yang tidak ada penyembelihannya. Nah begitu. Jadi di Bali mengapa melakukan seperti itu? Karena dasar Weda juga ada, dan melakukan seperti itu pasti sudah dipertimbangkan dengan matang kan. Ada pertanggungjawaban seperti itu. Jadi kita tidak ada masalah lah. Kalau misalnya tradisi yang mengambil, ya silakan upacara itu berlangsung. Pengabenan apa semua itu kan memang maksudnya adalah untuk anti-ST kan. Itu juga kalau tidak di sana, ya di sini kita melakukan. Nah, kadang-kadang walaupun ada pengabenan itu, kita kan ikut juga bersama-sama. Ya kita doakan bersama juga begitu. Semoga yang meninggal dapat jalan yang baik. Nah sekiranya kita akan itulah kita perlu di dalam hidupnya sekarang, hidupnya diisi dengan tujuan kehidupan Mursartam Jagat Ite. Dan kewajiban kita untuk mencapai moksha begitu. Nah itu kewajiban kita laksanakan sebagai umat Hindu beragama dengan tekun, dengan baik, dan mengikuti jalan Weda dengan baik. Kalau di sana, kalau ingin lagi masuk ke dalam garis perguruan, berarti lebih masuk lagi kamu gitu. Jadi dibina, dibimbing misalnya pelatihan bhakti yoganya oleh guru Quranian dalam garis perguruan itu. Ada banyak garis perguruan Weda, khususnya Catur Sampradaya begitu. Ya kalau saya menekuni ya Brahma Sampradayanya begitu, Brahma Sampradaya. Ya itu silahkan aja masuk sana. Yang pasti kita lakukan semua tetap seperti koridor yang tadi itu. Demikian. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari netizen ini adalah, saya bekerja sebagai juru masak di resto memasak daging yang sudah dikirim jadi dalam keadaan terpotong. Jadi bukan saya yang membunuh dan tidak memakannya. Apakah saya kena dosa dan karmanya karena memasak daging? Jadi anggaplah daging itu sudah berupa bangkai, demikian Guru. Ya ini lain lagi permasalahan, bahwa tadi kita berbicara tentang pemotongan hewan untuk upacara yadnya ya. Dan terkait pengaben kita kan memotong ini kan untuk upacara maksudnya. Artinya untuk upacara yadnya itu untuk banten atau apa kan gitu, dipersembahkan. Tapi kalau ini lain lagi adalah masalah indria nih, kepuasan indria untuk makan kamu gitu. Tapi secara wajar, secara umum kan makan daging itu juga tidak disalahkan kan, baik secara ilmu biologis, ilmu maksudnya kedokteran atau apa kan, atau secara alami lah kita semua. Dari zaman lampau juga orang makan daging, ada makan daging kan, cuman ya kita sekarang lebih besar-besar lagi lah, karena mungkin ekonominya lebih maju kan begitu. Secara umum orang makan daging itu kan umum. Nah sekarang kita pun tidak boleh menyalahkan siapapun dalam makan daging, tidak makan daging tidak masalah. Nah tetapi kalau ingin menekuni sekarang, ikut dalam kegiatan ini, menekuni ajaran Weda melalui jalur Bhakti Yoga ini, untuk mengikuti pelatihan Bhakti Yoga. Jadi kalau di Hindu kan sebenarnya, kalau saya katakan di Hindu itu juga tidak ada yang memaksa kok. Mau makan daging, tidak makan daging. Kemudian mau ikut sana, ikut sini, di Hindu itu diberikan wewenang penuh kok, kebebasan penuh. Seberapa dia mengikuti ajaran agamanya segitu. Mau meningkatkan lebih seperti tadi untuk mencapai moksartamnya begitu, untuk mencapai moksha, silahkan, ada jalurnya masing-masing. Kan itu harapan saya bahwa setiap umat Hindu harus memahami hal itu. Jangan sampai ada yang membendung ajaran-ajaran Hindu yang manapun sifatnya. Jangan sampai ada yang bendung, itu berbahaya. Jadi kita membendung orang melakukan upacara dengan hewan misalnya begitu, itu juga berbahaya, tidak boleh. Secara aturan ini kan ada nanti aturan mereka, ada juga hasil yang dia dapatkan sesuai dengan itu kan, apapun hasilnya kan urusan di sana. Mereka juga tidak makan daging atau apapun ajaran tingkatan seperti tadi itu yang memang dijelaskan di dalam Weda, otoritas Weda dan menjelaskan. Jadi setiap orang tidak boleh menghalangi itu, membendung itu keyakinan orang. Jangan sampai menuduh orang begini begitu.
menuduh tradisi non tradisi misalnya, dreste non dreste segala macam begitu. Itu masalah keyakinan seperti itu berbahaya secara niskala, nanti 7 keturunan kita salah, karena itu membendung ajaran Tuhan dan kita menutup orang untuk mencapai tujuan tertinggi, mencapai moksha itu tidak boleh seperti itu. Yang pasti kita yang mengikuti sekarang sebagai umat Hindu di Bali ini, apapun yang kita ikuti ya jangan ditinggalkan kita punya tradisi, adat istiadat, budaya, itu saja permasalahannya. Mau cara makan, masalah tidak makan daging itu kan umum, orang makan, hak asasi orang. Tapi yang pasti kalau kita sebagai umat Hindu hendaknya memberikan kesempatan selebar-lebarnya ajaran dimanapun yang Hindu, memang silakan mereka belajar dengan seperti tadi lah yang kami lakukan. Kami melaksanakan Bhakti Yoga ini, ajaran memang Weda ini, ajaran Bhakti Yoga garis perguruan sah Hindu. Begitu kami laksanakan di ashram, pelatihan Bhakti Yoga ini di ashram. Ketika kita keluar dari ashram ya kita sebagai umat Hindu di desa di mana tinggal di adat ya kita mengikuti semua itu. Apa persembahan kita bukan kita mengada-ada, kita berpura-pura, bukan karena ada sesuatu boleh dilakukan. Kan Tuhan yang melihat nanti semua di atas kalau kita melakukan sesuatu dengan pura-pura kan. Apalagi urusan agama ini sekali kan. Kita tetap lakukan dengan hati yang tulus dengan baik. Di ashram kita lakukan pelatihan Bhakti Yoga, kita strict memang kita dari dulu. Dari 15 tahun yang lalu itu kita sudah tetapkan strict untuk tidak keluar dengan aturan begitu. Artinya untuk kita jangan keluar daripada ashram kegiatannya gitu. Jadi maksudnya melakukan kegiatan di luar ashram itu artinya di tempat-tempat yang memang tidak disesuaikan atau di mana tidak benar atau tidak sesuai lah begitu. Jadi apalagi di tempat suci yang lain seperti pura apa semua itu sudah ada aturannya semua. Itu jangan melakukan di sana. Kita sudah lakukan jauh sebelumnya itu. Jadi dengan demikian kegiatan itu harus berlangsung dengan bagus. Nah sekarang kita kembali pembicaraan tadi bahwa upacara itu silahkan berlangsung seperti itu. Apakah dengan cara tradisi, sudah ada otoritasnya kan, apa secara ini otoritasnya. Jadi dengan demikian kalau tadi sekarang masalah makan daging ini beda lagi, ada masalah tentang kepuasan, karena itu bab 5 ayat 51. Manawada Sastra itu kan atau Manusamita itu sudah menjelaskan bahwa ada 6 perbuatan yang mengakibatkan orang berbuat dosa begitu. Jadi 6 perbuatan yang mengakibatkan orang bisa berbuat dosa. Salah satunya adalah tadi memotong tadi kan ada menyembelih, memotong, membeli, menjual, memakan, memasak. Tadi kalau mau masak misalnya begitu kan kena salah satu dari 6 perbuatan yang dianggap berdosa. Nah begitu. Jadi dengan demikian itu adalah suatu ajaran kebenaran yang harus saya sampaikan. Nah sekarang bagaimana menyikapi hal ini? Ya kita kan perlu tahapan. Kalau memang kita bekerja di sana dan kita memang tulus hati kita juga ingin menekuni ajaran agama dengan baik, artinya kita tulus memang dari hati kita ingin menekuni ajaran agama manapun yang dipilih. Umat Hindu ini kan diberi kebebasan ajaran beda yang manapun. Yang pasti saya garis bawahi lagi bahwa ketika kita menekuni ajaran manapun, kita tetap juga tidak meninggalkan apa yang menjadi budaya tradisi kita yang dilaksanakan. Ini bukan kalau masalah tekanan dari mana-mana, ini memang sudah hati nurani kita sebagai umat Hindu di Bali ini kan kita dari dulu udah terima dari luhur kita semua, kita laksanakan tetap begitu. Kita didik begitu di sini kok. Kita tidak karena tekanan dari mana-mana, bukan baru kemarin ini. Sudah lakukan mana misalnya seperti kegiatan di pura di mana itu biasa. Nah masalah makan tadi itu kan hak setiap orang. Nah jadi kalau seandainya sekarang orang tidak makan daging, apa namanya itu perbuatan ini apa salah atau benar, ya kalau kita lihat dari bab 5 ayat 51 kan disalahkan oleh kitab suci Weda tadi di Manusamita tadi. Nah cuman jalan keluarnya gimana? Nggak usah kita keluar salah memikir begitu. Kita harus tenang dan santai saja dan lakukan saja kegiatan itu tetap dalam keseharian kita sambil kita berdoa mohon kepada Yang Maha Kuasa. Ya, kalau kita meyakini Sri Krishna, beliau katakan aku adalah mati setiap orang. Sarasam di Salewishtu kan begitu buat kita bab 15. Ya, Sri Krishna mengatakan aku adalah mati setiap orang sebagai paramatma. Saya akan berdoa. Kalau mereka menyembah Siwa, silahkan mereka sembah sebagai Tuhan penguasa alam semesta. Juga begitu. Paramatma dalam hati kan terkait semua. Dalam hari ini juga Sri Krishna juga begitu kan begitu. Jadi silakan dengan menyembah Tuhan Sri Krishna berdoalah pada beliau.
terus mohon karunia. Kalau memang ini artinya Tuhan tidak kehendaki saya untuk mendekati Anda, tolong dibantu terus, tuntun supaya saatnya tiba saya bisa mengikuti jalur sesuai dengan yang diharapkan, sehingga saya bisa meningkatkan ajaran ini terus lebih dalam menuju Anda, kan begitu. Jadi itu cara demikian. Jadi sambil mengucapkan nama suci Tuhan, terus dengan japa mungkin terus berdoa mohon. Sambil kita bertanya juga pada orang-orang yang dapat dipercaya, kan begitu. Nah demikian, jadi memang disalahkan di sana menurut itu. Nah, karena itu kita jangan resah dulu, kan gitu. Tapi ya dengan keyakinan penuh, satu saat saya pasti bisa meninggalkan pekerjaan itu, mendapat pekerjaan yang lain yang sesuai, bisa mendukung. Sekarang kalau ditinggalkan sedemikian rupa, ya kalau kita memang punya kemampuan untuk hal itu, ya terserah masing-masing bagaimana. Tapi jangan sampai karena meninggalkan itu kemudian kita lebih parah lagi, kemudian akhirnya kita Tuhan disalahkan terus. Tapi kalau kita memang betul-betul yakin rasanya, silahkan. Kalau belum, ya ikuti dulu sementara sambil berjalan tahap demi tahap. Andaikan kita minum, ya sedikit-sedikit lah minum begitu kan. Nah itu saya sampaikan. Jadi dengan demikian dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada pertanyaan lagi Guru Pandita terkait dengan upacara kematian juga. Jadi apakah benar bahwa kitab suci Weda tidak memperbolehkan melakukan upacara kematian pada hari Ekadasi? Oh ya, itu dijelaskan dalam Padma Purana bab 4 ya, setelah Ekadasi itu, bahwa di sana dikatakan bahwa ada istilahnya Papa Purusa, itu penguasa orang-orang berdosa. Jadi pada saat itu karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahkan orang-orang di neraka pun diberikan diberi kesempatan, diberikan pengampunan lah begitu. Karena itu setiap 11 hari setelah Purnama, 11 hari setelah bulan mati tilam itu, mereka dilepaskan selama 24 jam untuk bebas dari penderitaan neraka itu, masuk ke biji-bijian. Setiap biji-bijian, karena itu pada saat itu biji manapun yang kita makan, biji-bijian dalam artian memang makan biji-biji jagung, beras, itu kacang-kacangan, kecuali kacang tanah tidak tergolong itu, karena itu adalah umbi kan. Begitu itu dikatakan masuk biji-bijian itu, kalau kita makan biji-bijian pada saat itu, ya kita akan mengalami reaksi tadi, roh-roh yang dimasuk tadi, yang akan masuk ke dalam biji-bijian itu. Karena itu biasanya kita di dalam garis perguruan ini kan, dalam sampradaya ini, di mana kita melakukan bhakti yoga tadi, kalau kita ingin terus meningkat kekuatan kita, spiritual kita, ya hindarilah seperti itu. Nah kemudian katanya apakah dalam Weda ada dilarang buat upacara yadnya gitu pada saat itu? Ya memang ditegaskan pada saat itu siapapun yang melaksanakan upacara yadnya pada saat Ekadasi itu, maksudnya yadnya, pitra yadnya begitu kan, orang meninggal, itu dijelaskan roh yang meninggal bisa masuk neraka, keluarganya juga yang penuh upacara juga, kemudian termasuk pendetanya, dijelaskan di sana kan. Jadi mengapa begitu ya? Sebagaimana dijelaskan tadi ya, kalau kita lihat dari peristiwanya, memang pada saat itu sedang dilepaskan roh-roh itu, dan terus kita masuk ke areal sana kan, tanpa ada istilahnya itu lonong lah, masuk tanpa ada penjaga, tanpa izin, seperti masuk ke kantor kosong, sudah tutup kantornya, kemudian berisi tulisan tutup begitu kan, kemudian kita paksa masuk ke dalam pintu gerbang. Nah, akhirnya kita akan disalahkan, dianggap kita narkis atau brutal, bisa ditangkap oleh petugas keamanan kita kan, bahwa kita melakukan kesalahan karena kita memaksa pintu itu dibuka, hanya pintu dipaksa buka, rusak pintu sampai kan begitu, terus kita masuk ke dalam lagi, tempat mana kita nyelonong masuk terus begitu, padahal sudah dikatakan tutup. Akhirnya kita dipanggil petugas, bisa kepolisian datang tangkap, bisa masuk penjara jadinya kan gitu. Jadi demikian juga kalau sana di luar aja melihat-lihat kan, nih kalau kita membuat upacara ya sama dengan mendobrak tadi, udah masuk kita secara paksa kan. Nah, jadi demikian kalau upacara itu pada saat itu sedang memang roh-roh juga tadi, pegawai-pegawai di neraka lagi istirahat mungkin kan begitu. Jadi dengan demikian tidak dianjurkan pada saat itu untuk melaksanakan upacara fitriyatnya khususnya, supaya tidak tadi melakukan kesalahan tadi, sanksinya demikian, sama dengan pengumuman kantor tutup, kantor imigrasi tutup misalnya begitu. Barang siapa yang memaksa untuk masuk, sanksi 1, 2, 3 kan gitu, dan selanjutnya. Nah kita paksa pintu, kita tendang, dobrak masuk, ya jelas kena aturan. Demikian juga sudah di sana dikatakan barang siapa yang berupacara pada saat Ekadasi,
rohnya masuk neraka nanti yang meninggal, kemudian keluarganya dan pendetanya, kan itu udah aturannya begitu. Jadi karena itu dengan cara mana seperti di India lah khususnya umat Hindu begitu di India, jadi secara umum Hindu manapun dah memahami hal itu di India, jadi mereka menghindari melakukan upacara pada saat itu. Harus sebelumnya dan setelah itulah. Nah kalau tidak, bagaimana tempat Hindu yang lain yang belum paham mengerti, ya saya pikir sudah ada pertimbangan yang lain. Kalau misalnya kita tidak melaksanakan, itu bukan urusan saya untuk membahasnya. Kalau misalnya ada yang melanggar itu pasti sudah dipertimbangkan dengan cara yang mana, mungkin di mana anaknya istilahnya kan. Upacaranya, doanya sampai di batas mana kan sudah mereka mengerti. Ya kanggukan aja misalnya kita tidak bisa masuk, tunggu sampai besok, duduk aja sini depan kantor satpam, ya sudah, kita jongkok sini, yang penting jangan dobrak masuk kan, itu misalnya begitu. Nanti yang memandoi di sana aja, di sini aja kan gitu. Bikin juga upacara. Ya, kalau tidak menggunakan itu apa pertimbangannya mungkin kan. Nah untuk pertimbangan kita di sini kan demikian, karena itu kita tidak mau melanggar hal itu. 2C itu. Jadi di dalam Purana 4 di sana jelaskan, diceritakan di sana panjang tentang masalah itu. Ya, karena itu hindarilah kalau misalnya besok ada yang meninggal, lihat 11 hari purnama dilepas kena itu, ya usahakan setelah itu 2C-nya, itu sebelum itu fatal dikatakan nanti. Kalau kita andaikan berjalan jembatannya putus, airnya lagi jadi air bandang begitu, putus jembatan kan kita fatal, bisa kita nyebrang hanyut gitu. Tapi kalau sekedar hari ini agak hujan gerimis atau gimana, ada jalan pengaspalan, harus hati-hati itu misalnya kan. Kalau bagusnya tidak jalan sih, kalau mau jalan ya hati-hati saja kan begitu. Nah demikian saya sampaikan. Baik, terima kasih Srila Guru Pandita atas karunia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Semoga jawaban Srila Guru Pandita barusan dapat bermanfaat untuk Anda semua. Dan saya ingatkan juga untuk para netizen yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar Hindu, bisa mencantumkannya di kolom komentar di sosial media Hindu Times Channel. Demikian kita akhiri dulu podcast episode ke-30. Sampai jumpa di podcast episode mendatang. Mari kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. जय राधे जय कृष्ण।